Hai parents, kembali lagi bersama Natalie. Parents, pernah nggak sih ngomong ini sama si kecil? Lihat tuh teman kamu, dia pinter, rajin lagi anaknya. Nggak kayak kamu, males banget, main lulus sih, jadi jelek kan nilainya. Teman kamu tuh pinter-pinter, kamu kapan? Nah, parents, sering sekali hal-hal seperti itu dianggap sepele. Tapi ternyata dampaknya buruk banget loh buat si kecil. Buat parents yang sering ngebandingin anaknya, tonton ini deh biar nggak nyesel di kemudian hari. Sebagai orang tua, kadang tanpa sadar suka membandingkan si kecil sendiri dengan anak orang lain. Atau bahkan dengan saudaranya sendiri. Sebenarnya, ini muncul dari cara alami manusia dalam menilai sesuatu. Mana yang dianggap lebih baik, mana yang dianggap kurang. Tapi, perlu diingat ya parents, membandingkan bukan cara terbaik untuk memotivasi si kecil. Karena itu bisa membuat mereka merasa tidak cukup baik dan masih banyak dampak negatifnya. Tahu nggak? Membandingkan anak tanpa solusi justru malah akan memperburuk keadaan. Ini adalah beberapa dampak yang bisa terjadi kalau si anak terus dibandingkan dengan anak orang lain. Yang pertama, anak bisa mulai meragukan diri sendiri. Terus dibandingkan tapi tidak diberi arahan, bisa membuat si kecil merasa nggak mampu ngapa-ngapain. Yang kedua, si kecil bisa cenderung merasa mudah cemburu. Ia jadi berpikir, kok orang lain yang lebih disayang ya, bukan aku. Yang ketiga, anak jadi sering berpikir hal-hal negatif. Bukannya termotivasi, ia malah akan takut gagal dan kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat, hubungan orang tua dan anak itu bisa renggang loh. Si kecil merasa tidak didengar, tidak dihargai, dan akhirnya menjauh dari orang tua. Yang kelima, munculnya kecemasan sosial. Si kecil jadi takut, malu, bahkan bisa menjauh dari teman-temannya. Yang keenam, bisa muncul persaingan dengan saudara atau teman. Si kecil akan merasa orang tua lebih sayang ke yang lain daripada dirinya. Yang terakhir adalah bisa menghambat bakat dari si kecil. Kalau terus dibandingkan, anak bisa sama sekali berhenti percaya pada dirinya sendiri. Parents harus ingat ya bahwa setiap anak itu unik dan punya kelebihannya masing-masing. Mereka nggak bisa disamaratakan, apalagi sampai dibanding-bandingkan. Daripada membandingkan, parents bisa ikuti tips ini ya. Fokus ke kekuatan dan potensi si kecil. Dukung pencapaian mereka tanpa harus dibandingkan dengan orang lain. Biarkan si kecil bebas mengeksplorasi minat dan bakatnya sendiri. Jangan paksa mereka untuk meniru seseorang atau saudaranya. Bangun komunikasi yang sehat dan jadi pendengar yang baik bagi si kecil. Pastikan membagi perhatian dan kasih sayang yang sama ke semua anak agar ia merasa didengar dan diperhatikan. Ingat ya parents, setiap anak berkembang dengan waktunya sendiri. Tugas kita adalah mendampingi dan memberikan dukungan, bukan membandingkan ya parents. Yuk stop membandingkan si kecil dengan orang lain. Fokus pada setiap proses perkembangan si anak. Karena yang mereka butuhkan adalah bimbingan dan cinta, bukan perbandingan. Salah satu cara untuk mendukung pertumbuhannya, parents bisa berkonsultasi dengan terapis dari pusat terapi bermain. Setiap anak akan dianalisis kelebihan dan kekurangannya agar bisa mengembangkan potensi dan bakat terbesar dari dirinya. Kalau parents mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa banget tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you di episode selanjutnya ya parents. Bye-bye!